Setelah Tama dan Heidi bertemu, mereka menemukan bangku kosong, dan Tama memperkenalkan energi yang dia masukkan ke dalam penjara kepada Heidi. Ketika Heidi mendengar cerita si Fang Baozuang, dia tercengang. Dia bertanya kepada Tama, "Tuan, apa rencana Anda sekarang mengenai hal itu?" Tama berkata, "Saat ini, saya ingin berurusan dengan si Fang Baozuang dulu, mengeluarkannya dari keluarga Peter dengan aman, lalu menemukan cara untuk membawanya kembali ke Indonesia." Heidi berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, keluarga Rothschild pasti mengawasi keluarga Peter sekarang. Kamu ingin mengambil barang dari keluarga Peter? Saya khawatir itu tidak semudah itu." Tama mengangguk dan berkata, "Keluarga Rothschild sangat peduli pada si Fang Baozuang itu. Saya khawatir mereka telah menjungkir balikkan keluarga Peter sejak lama. Mereka pasti tidak akan menyerah jika tidak ada keuntungan, dan mereka pasti akan diam-diam menjaga seluruh villa Peter. Jadi saya berencana pergi ke keluarga Peter hari ini untuk mengetahui latar belakang mereka." Heidi bertanya, "Tuan, jika Anda mendekati keluarga Peter dengan gegabah, apakah itu akan membuat ular takut?" Tama berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, saya tidak akan pergi ke rumah Peter dengan gegabah. Saya pasti akan menemukan semua orang yang diam-diam mengawasi sebelum mencari peluang. Saya yakin akan hal ini." Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Paman, saya berencana mencari kesempatan untuk mengambil si Fang Baozuang malam ini, dan kemudian menemukan cara untuk mengirimkannya kembali ke Indonesia. Saluran mana yang menurut Anda paling aman?" Heidi berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, keluarga Rothschild memiliki kekuatan besar di Amerika Serikat. Si Fang Baozuang hilang. Di permukaan, mereka baru saja menangkap Peter, tetapi kenyataannya, mereka mungkin telah memasang jaring dalam jarak 100 km dari villa keluarga Peter. Mungkin sulit mengeluarkan si Fang Baozuang melalui jalur normal, terutama setiap jalur masuk dan keluar, dan itu harus menjadi fokus pertahanan ketat mereka." Tama mengangguk dan berkata, "Rumah keluarga Peter berada di pinggir kota New York. Setelah saya mendapatkan si Fang Baozuang, saya akan kembali ke New York. Kita akan membuat rencana setelah kembali." Heidi bertanya, "Mengapa Anda ingin kembali ke New York, Tuan?" Tama berkata, "Karena ada jaring kemanapun Anda pergi, mengapa tidak kembali ke New York saja? Base camp keluarga Rothschild adalah tempat yang paling dijaga ketat. Tetapi ini juga merupakan tempat di mana mereka memiliki banyak celah dan kelemahan. Hanya di sini kita dapat menemukan terobosan yang cocok." Di malam hari, rumah keluarga Peter sekarang gelap. Di villa sebelah, jendelanya dihitamkan oleh staf Rothschild. Jadi sepertinya tidak ada orang yang tinggal di sana. Begitu malam tiba, villa tersebut kehilangan aktivitasnya, dan semua kendaraan yang diparkir di dalamnya menjadi sunyi. Namun, orang luar tidak mengetahui bahwa di dalam villa yang sepi ini, orang-orang termasuk Jack dan John berkumpul, dan lebih dari 40 orang termasuk Sean. Di antara lebih dari 40 orang, selain Jack dan putranya, ada sekitar 30 orang yang bertanggung jawab untuk memantau setiap pergerakan rumah keluarga Peter setiap saat. Dan 10 orang sisanya bertanggung jawab penuh atas keamanan villa. Orang-orang di keluarga Rothschild sangat mementingkan keamanan mereka sendiri. Belum lagi yang datang ke lokasi kali ini adalah putra tertua dan cucu tertua dari kepala keluarga saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memasang jaring untuk keluarga Peter, perlindungan anggota inti keluarga tidak akan terpengaruh. Dari segi keamanan, mereka tetap tidak berani menganggap enteng. Jack Rothschild juga khawatir apakah dia akan berada dalam bahaya jika dia memimpin. Jadi dia menemukan Hank dan memastikan betapa amannya dia di villa. Untuk meyakinkan Jack, Hank dengan bangga memperkenalkan kepadanya, "Tuan,
Orang-orang di sini semuanya adalah agen top. Semuanya dilengkapi dengan peralatan identifikasi teman atau musuh. Setelah terdeteksi, jika perangkat mendeteksi keberadaan siapapun yang tidak memakai alat identifikasi, itu akan segera mengirimkan lokasi orang lain ke penembak jitu. Apalagi alat identifikasi yang ada pada diri kita masing-masing adalah dengan informasi identitas orang tersebut. Sistem akan segera memverifikasi identitasnya. Setelah wajahnya difoto oleh peralatan pengawasan apapun, sistem pengenalan wajah akan segera diaktifkan untuk memastikan apakah itu orang yang sama. Jika itu orangnya, maka akan dinilai aman. Selain itu, semua staf di luar memakai alat perekam yang beroperasi 24 jam sehari dan tidak dapat dimatikan. Perekam diunggah ke cloud secara real time, dan pusat intelijen bertanggung jawab atas penyimpanan dan analisis. Selama dua orang bertemu satu sama lain, Anda dapat memeriksa ulang apakah pihak lain melakukannya. Jadi di sini, keamanan Anda bisa terjamin 100%. Setelah mendengar ini, Jack merasa lega. Sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu bersama putranya untuk tinggal di sini dan menunggu Hank mendapatkan petunjuk dan menemukan si Fang Baozuang. Pada saat yang sama, setelah malam tiba, Tama meminta Jordan untuk membelikannya mobil dan berkendara dalam kegelapan ke New Jersey, tempat perkebunan keluarga Peter berada. Karena New York dan New Jersey berdekatan, banyak masyarakat kelas menengah dan kecil dan menengah di New York memilih untuk membeli rumah di New Jersey untuk mengejar kualitas hidup. Tempat terdekat berjarak kurang dari 1 jam perjalanan dari New York. Bagi orang Amerika yang terbiasa berkendara untuk pulang pergi, dari segi jarak ini tidak terlalu jauh. Setelah Tama berkendara ke New Jersey, dia tidak langsung pergi ke rumah keluarga Peter. Dia pertama kali memarkir mobilnya di pinggir jalan sekitar 1 kilometer dari keluarga Peter. Memesan secangkir kopi dari kafe pinggir jalan, dan duduk di dekat jendela kedai kopi. Dia minum di kursi sebelahnya dan menjelajahi lingkungan sekitarnya. Karena rumah keluarga Peter terletak di ujung jalan, ini adalah satu-satunya cara untuk sampai ke rumah keluarga Peter. Sambil minum kopi, Tama menemukan ada 2 SUV Cadillac hitam yang diparkir di luar motel di seberang jalan. Meskipun kedua mobil dimatikan dan jendelanya tertutup rapat, sebenarnya ada sesuatu di dalamnya. Selalu ada orang, dan setiap mobil berisi 4 orang. Tama menduga orang-orang ini seharusnya adalah bawahan keluarga Rothschild, yang selalu standby di sini. Jika ada keadaan darurat, ke-8 orang tersebut dapat segera memberikan bantuan. Apalagi SUV yang mereka kendarai memiliki performa tangguh dan bobot berat, dan paling cocok untuk intersepsi. Ia tidak akan takut dengan mobil biasa di depannya, meski bertabrakan secara langsung. Mau tidak mau Tama diam-diam berpikir bahwa orang-orang ini sudah mulai memasang jaring 1 kilometer jauhnya. Jika dia mendekat, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengawasinya. Tampaknya tidak mudah untuk membawa si Fang Baozu pergi dari sini tanpa memperlihatkan dirinya sebanyak mungkin. Saat ini, beberapa pria paruh baya berpakaian preman masuk ke dalam kedai kopi. Tama memandang beberapa orang lagi dan menemukan bahwa gaya berjalan, postur tubuh, dan kendali gerakan halus mereka semuanya tampak terlatih dengan baik. Jadi dia mengaduk kopi di dalam cangkir dengan diam-diam dan diam-diam mengamati orang-orang ini. Beberapa orang memilih meja di pojok dekat jendela dan memesan beberapa cangkir kopi dari pelayan. Setelah pelayan pergi, salah satu dari mereka melihat ke arah motel di luar jendela dan mengumpat dengan suara rendah. Keluarga Rothschild ini pernah menyebabkan skandal besar lainnya. Reputasi kita mungkin akan hancur total. Orang lain mengangguk, merendahkan suaranya dan berkata, "Para petinggi sekarang ingin kita mengawasi mereka di sini untuk saat ini."
Jika mereka melakukan tindakan di luar kebiasaan, kita harus segera mengambil tindakan untuk menghentikannya. Tetapi hal di atas juga mengingatkan kita untuk tidak melangkah lebih jauh. Orang-orang di Rothschild sangat sensitif sekarang. Begitu kita terlalu dekat dengan keluarga Peter, mereka akan menimbulkan masalah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.